على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadla Ramadan ala sairi syuhur wa dha'afa fihi min alhasanati wal ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnati ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Sahabat LC rahimakumullah jami'an, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun hati kita untuk bisa mengikuti kegiatan belajar melalui LC Media. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sahabat LC rahimakumullah, sungguh suatu anugerah yang sangat besar ketika seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan selalu untuk bisa meningkatkan amal soleh dan diberikan kemudahan dan taufik agar kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan di Ramadan, agar kita mampu meraih keberkahan Ramadan dan juga meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian rahimakumullah, salah satu ibadah inti yang ada di Ramadan dan juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim adalah ibadah puasa. Allah SWT dan juga Nabi SAW menjelaskan dalam banyak nasnya bahwa puasa Ramadan merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia. Bahkan Nabi menjanjikan satu pahala yang besar berupa ampunan dari dosa yang telah dilakukan seorang hamba. Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan kepada Allah, beriman bahwa Ramadan Allah wajibkan untuk berpuasa di dalamnya, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni baginya dosa yang telah lalu. Agar kita bisa menggapai puasa yang sempurna, mendapatkan pahala yang dijanjikan, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pelajari beberapa hal yang terkait dengan fikih puasa agar puasa kita sesuai dengan tuntunan dan tidak terjatuh dalam hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa atau bisa merusak puasa kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang rukun puasa dan juga tentang pembatal puasa. Sahabat sekalian rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa puasa ada dua rukun. Yang pertama adalah an-niyah. Niat merupakan rukun utama bagi puasa itu sendiri. Artinya barang siapa yang tidak berniat ketika berpuasa, maka puasanya tidak sah, karena puasa adalah ibadah dan ibadah itu membutuhkan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan mereka beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat menjadi hal penting dalam kita berpuasa. Dan niat yang dimaksud sahabat sekalian adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat ini harus dihadirkan paling maksimal sebelum terbit fajar yang kedua. Artinya di malam hari seorang hamba yang ingin berpuasa harus meniatkan dalam hatinya bahwa dia besok akan berpuasa. Ingat, tempatnya niat dalam hati. Dia menghadirkan hatinya dalam hatinya bahwa dia besok akan berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubaiti siyam al-lail fala siyama lahu," kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini khusus bagi puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah, maka boleh seorang hamba itu berniat puasa di siang hari selama dia belum makan apa-apa setelah terbit fajar atau melakukan hal pembatal puasa. Tapi adapun puasa wajib seperti Ramadan, maka niatnya itu harus dihadirkan di malam hari, ya. Dan sederhana sekali, seorang hamba bangun sahur itu sudah termasuk dia telah berniat untuk berpuasa. Dia azam dia untuk berpuasa sudah ada, ya, dan tidak perlu dilafatkan karena dilafatkan itu bukanlah syarat, ya. Jadi niat itu tepatnya di mana? Di hati. Cukup kita hadirkan dalam hati kita, bahkan dan kita bersahur itu sudah bermakna kita sudah berniat untuk berpuasa Ramadan. Itu yang pertama, niat. Ini harus kita pastikan agar puasa kita sah. Rukun yang kedua adalah al-imsaku anil fattirat min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubi syams, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar yang kedua sampai terbenam matahari. Allah Ta'ala berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Maka makanlah dan minumlah kalian sampai jelas antara malam dan siang sampai terbit fajar yang kedua. Fajar ketika azan subuh. Jadi seorang muslim yang berpuasa setelah dia berniat, dia harus menahan dirinya dari terbit fajar yang kedua hingga terbenam matahari. Ini baru puasa yang syar'i. Jika seorang berpuasa tidak sesuai waktu tersebut, maka bukanlah dia dikatakan berpuasa. Jadi ini dua poin penting yang harus kita ingat, yaitu yang pertama niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar yang kedua hingga terbenamnya matahari. Inilah puasa secara makna syar'i, ya. Perlu mengatakan al-siyamu huwa al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyah, ya, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar yang kedua, fajar shadiq, hingga terbenamnya matahari disertai niat. Ini poin yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, apa saja yang termasuk pembatal puasa? Seorang muslim ketika dia berpuasa perlu mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasanya agar dia bisa hindari. Karena banyak orang mungkin dia melakukan suatu pembatal, dia nggak tahu itu pembatal. Maka sangat dianjurkan untuk kita mengetahui apa saja pembatal puasa agar kita bisa waspada, berhati-hati jangan sampai kita terjebak dalam pembatal tersebut. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Dan ini sepakati oleh para ulama, al-aklu wasyurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan. Walaupun sedikit, selama itu dilakukan karena disengaja, dengan niat disengaja dia makan itu, maka dihukumi puasanya batal, ya. Adapun jika seorang itu makan karena lupa, walau makannya banyak tapi karena lupa, maka dia tidak membatalkan puasa. Nabi bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa, lantas dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Artinya apa? Makan minumnya dia itu karena lupa tidak membatalkan puasa. Dia diperintahkan untuk tetap melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Karena hal itu adalah rezeki yang Allah berikan untuk dia. Ya, jadi makan dan minum jika dilakukan tanpa sengaja maka tidak termasuk pembatal puasa. Lantas bolehkah kita mengingatkan orang-orang yang mungkin dia lupa sehingga dia makan dan minum? Di sini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak perlu diingatkan, biarkan dia menghabiskan rezeki yang Allah tetapkan untuk dia. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, kita tetap mengingatkan dia karena kita melihat dia sedang berbuat satu kesalahan walaupun dia tidak berdosa karena dia lupa. Tapi kita melihat dia sedang melakukan satu kemungkaran, maka kita ingatkan dia untuk berhenti karena dia sedang
puasa. Ala kulli hal, ini ketentuan yang pertama bahwa makan dan minum dengan sengaja adalah termasuk pembatal puasa. Kemudian yang kedua adalah jima atau hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ini pun pembatal yang disepakati oleh para ulama. Bahkan ini pembatal yang sangat dahsyat, ya. Pembatal ini tidak hanya dia berdosa, karena itu juga dia ada denda yang harus dibayar. Itu kafarah. Namanya kafarah mughalladzah, kafarah besar, denda yang sangat besar bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan ketika dia sedang berpuasa. Ya, dan ini berlaku bagi siapa yang tentunya ingat, disengaja. Kalau lupa misalnya, maka para ulama mengatakan kalau lupa maka berlaku hukum pertama. Lupa, tidak ada kewajiban apa-apa, puasanya tetap sah. Tapi mungkinkah seorang suami lupa atau dua-duanya lupa sehingga terjadi? Wallahu alam. Tapi kalaupun mungkin terjadi, maka kata ulama berlaku hukum lupa sehingga dia jima, maka tidak batal puasa. Tapi kalau disengaja, hukumnya membatalkan puasa dan dia wajib membayar kafarah. Selain dia mengqadha hari tersebut, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarah berupa pertama, memerdekakan budak. Kalau enggak ada atau enggak mampu, maka pindah yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau enggak mampu juga, maka pindah yang ketiga, dia memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Ini berlaku urutan, ya. Enggak boleh seorang itu langsung pindah ke yang terakhir. Selama dia mampu yang pertama, enggak boleh ke yang kedua. Jika dia mampu yang kedua, enggak boleh ke yang ketiga. Jika yang kedua enggak mampu, boleh baru yang ketiga. Kalau misalnya enggak, yang ketiga pun tidak mampu, mungkin dia orang miskin, ya, dan sudah tua, barangkali dia enggak berpuasa, enggak mampu, memberi kafarah enggak mampu, memberi makan enggak mampu, maka kata para ulama, ya gugur darinya kewajiban itu, karena fattaqullaha mastata'tum. Allah memerintah kita bertakwa semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan syarat kecuali sesuai kemampuan masing-masing. Ini yang kedua, ya, hubungan suami istri di Ramadan itu termasuk pembatal puasa. Yang ketiga adalah keluar main dengan disengaja tanpa jima, mungkin dengan ciuman atau pelukan atau yang semisal, atau melihat sesuatu yang memakikan syahwat lantas keluar mani dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa, ya. Walaupun pembatal yang ketiga ini tidak berlaku di sana kafarah, karena kafarah hanya berlaku untuk yang jima saja. Adapun keluar mani karena mimpi, ya, tidur siang, mimpi keluar mani dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa selain dia mandi saja, puasanya tetap sah. Atau mungkin ada orang-orang yang kena penyakit sehingga keluar mani karena sakit, karena penyakit, itu pun tidak termasuk pembatal puasa. Baik, yang ketiga, sahabat sekalian, muntah dengan sengaja. Nah, ini di antara pembatal puasa, muntah dengan sengaja. Jika seorang itu menyengaja untuk muntah, baik dia memasuk tangan jarinya ke mulutnya atau yang semisalnya, maka dihukumi puasanya batal. Nabi bersabda, "Man zara'ahul qai fala qada 'alaih." Barang siapa yang terlanjur muntah atau muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada baginya. Artinya puasanya sah. Wa man istaqa falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadha. Ini artinya bahwa muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, dan ini khusus bagi para wanita, yaitu keluar darah haid dan nifas. Siapapun dari kaum wanita yang datang haid di siang Ramadan ataupun nifas, maka puasanya batal, walaupun itu 1 menit atau sesaat sebelum terbenam matahari, tetap dihukumi puasanya batal. Dan ini sepakat para ulama, wanita yang sedang haid atau nifas maka tidak boleh berpuasa. Kalaupun datang haid di siang Ramadan, maka sang itu batal puasanya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Yang terakhir di antara pembatal puasa yang disepakatilah murtad. Na'udzubillah min dzalik, orang keluar Islam, melakukan suatu perbuatan yang memurtadkan dia, maka itu jangankan puasanya, semua amalnya bisa batal karena murtad tersebut. Ini secara global tentang pembatal puasa. Yang pertama, kita ulang. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Artinya jika lupa tidak mengapa. Kemudian jima di siang hari Ramadan. Yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja.
baik itu dengan tadi saya katakan ciuman atau pelukan atau melihat sesuatu yang membakinkan syahwat dan semisalnya. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jika muntah tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah keluar darah haid dan nifas. Yang keenam adalah murtad. Ini secara umum tentang pembatal puasa. Di sana ada beberapa hal lain yang para ulama itu ada khilaf di sana, ya. Di antaranya seperti misalnya hijamah, berbekam. Nah, bekam ini apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? Nah, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Artinya orang yang berpuasa boleh baginya untuk melakukan bekam di siang hari Ramadan, ya. Dan juga mirip dengan bekam itu donor darah, ya. Donor darah itu pun dibolehkan, tidak membatalkan puasa. Jadi bagi ulama yang mengatakan bekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah pun sama tidak membatalkan puasa. Walaupun ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa berbekam itu dapat membatalkan puasa, ya, baik yang berbekam maupun yang dibekam. Syaratnya yang membekam itu menggunakan mulut seperti gaya cara yang dahulu kala. Tapi kalau gaya model sekarang yang pakai itu sedotan begitu, maka itu tidak membatalkan puasa orang yang membekam. Tapi yang dibekam tetap saja apapun kondisinya dia tetap batal puasa menurut pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang pertama, jumhur, bahwa bekam tidak termasuk membatalkan puasa, termasuk di dalamnya adalah donor darah. Itu yang tambahan, ya. Kemudian ada beberapa hal lain yang berkaitan dengan pembatal kontemporer. Mungkin ini perlu kita ketahui sekilas, yaitu yang diantaranya tentang suntikan. Ya, kalau kita pelajari di dunia medis, ya, mereka membagi suntikan itu ada 3 macam. Ada suntikan kulit, namanya di bawah kulit, ada suntikan di otot, ada suntikan di pembuluh darah. Tentunya 3 macam suntikan ini tidak sama konsekuensinya ketika seorang melakukannya di siang Ramadan. Yang pertama, kalau suntikan itu suntikan kulit, artinya dia hanya di bawah kulit saja, seperti insulin sesuai kata mereka, maka itu tidak membatalkan puasa, ya. Juga yang kedua, suntikan di otot, ya. Ini pun tidak membatalkan puasa. Nah, yang ketiga, suntikan pada pembuluh darah. Ini kita bisa rinci, ya. Yang pertama, jika suntikan itu mengandung nilai gizi atau nilai makanan sehingga ketika seorang disuntik demikian itu bisa menguatkan dirinya, menggantikan posisi makan dan minum, maka suntikan seperti ini, seperti misalnya infus, ya, itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia itu mengandung gizi yang memberikan kekuatan bagi orang yang berpuasa, sehingga ini disamakan dengan makan, karena makan itu kan menghasilkan gizi, dan infus pun sama, ya. Atau suntikan memang suntikan vitamin yang juga fungsinya sama untuk memberikan kekuatan gizi bagi orang yang berpuasa, itu pun termasuk pembatal puasa, ya, jika melalui pembuluh darah. Ada yang kedua, suntikan di pembuluh darah tapi itu bukan bentuknya gizi, ya, bukan infus atau bukan vitamin yang menguatkan, tapi obat, ya, obat yang disuntik di pembuluh darah, maka pendapat yang kuat hal ini tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan bentuknya dalam bentuk gizi, bukan memberikan gizi bagi orang yang sedang berpuasa, sehingga dihukumi kalau suntikan yang bukan gizi maka itu tidak membatalkan puasa walau dilakukan pada pembuluh darah. Itu yang pertama tentang suntikan. Kemudian ada hal lain yang mungkin sering jadi ditanyakan, dia dibahas tentang tetes mata atau tetes telinga atau tetes hidung, ya. Yang pertama, obat tetes mata, ya, ini pun pendapat yang lebih kuat insyaallah tidak membatalkan puasa, karena memang mata itu tidak ada saluran yang sampai ke tenggorokan dan sampai ke lambung, ya, sehingga pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan puasa menggunakan obat tetes mata. Juga demikian halnya dengan tetes telinga, ya, tetes telinga pun tidak membatalkan puasa. Dan juga terkait dengan tetes hidung, walaupun hidung ini ada
saluran yang sampai ke tenggorokan, sampai ke lambung, maka ini perlu diperhatikan ya. Ini agak rawan kalau di hidung. Kalau misalnya tetesan hidung itu hanya sedikit, setetes 2 tetes, mungkin itu bisa hilang di hidung, nggak sampai ke tenggorokan. Tapi kalau tetesan itu banyak, itu harus dihindari, itu bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita berlebih-lebihan dalam beristinsyak ketika berwudu. Nabi mengatakan, balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam melakukan istinsyak, kita menghirup air ke hidung, kecuali dalam kondisi sedang berpuasa. Maka ketika berpuasa jangan terlalu berlebihan dalam menghirup air ke hidung, karena itu hidung itu memiliki saluran yang menyambung ke tenggorokan, sehingga untuk tetes hidung ini agak rawan. Tapi walaupun demikian, jika itu hanya sedikit saja, tetes 2 tetes, maka insya Allah tidak akan mempengaruhi puasa Ramadan. Kemudian yang satu lagi, di antara hal yang mungkin perlu disampaikan, masalah donor darah yang saya sebutkan, donor darah itu tidak membatalkan puasa, karena itu disamakan dengan hijamah, dan pendapat yang lebih kuat insya Allah hijamah itu atau bekam tidak membatalkan puasa. Kemudian masalah pembiusan ya, mungkin kadang ada orang sakit atau mungkin dia sehat, secara fisik sehat, tapi dia perlu melakukan suatu operasi ringan ya, sehingga membutuhkan pembiusan. Nah, si pembiusan itu ada 2 macam. Jika pembiusan lokal ini terbatas di beberapa anggota tertentu dan dia masih sadar, nah itu enggak membatalkan puasanya, tidak mempengaruhi puasanya. Tapi kalau pembiusan total dia enggak sadar, maka kata para ulama, jika bius itu dia membuat dia enggak sadar sepanjang hari ya, full, maka puasanya tidak sah. Dia wajib mengqadha hari tersebut. Tapi kalau dia misalnya melakukan operasi itu misalnya di siang Ramadan, sejam kemudian atau 3 hari kemudian dia siuman kembali, maka puasanya tetap sah ya. Ini jika kita katakan orang sakitnya itu mampu berpuasa, dia berpuasa ya, kondisi demikian tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia sehari-hari penuh, maka puasanya tidak sah. Seperti orang misalnya yang pingsan dari malam, sebelum fajar dia pingsan, dia baru sadar setelah terbenam matahari, maka puasa hari itu tidak sah ya, karena yang pertama dia enggak niat, yang kedua dia tidak ada niat ketika dia di siang hari itu, karena dia dalam kondisi berpuasa. Ya, ini secara global di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya, walaupun secara detail nanti ada hal lain yang mungkin itu bisa digolongkan ke pembatal walaupun ada khilaf yang banyak, tapi secara global apa yang disampaikan itu sudah mencakup ya hal-hal yang inti yang dapat membatalkan puasa. Semoga dan kita memperhatikan hal ini, kita bisa menjaga puasa kita dari hal-hal yang dapat merusak puasa, dan lebih dari itu, di samping kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak puasa kita atau membatalkan puasa kita, jangan lupa pun kita harus bersungguh-sungguh untuk menjaga puasa kita dari batalnya pahala puasa. Apa itu? Semua maksiat itu dapat menodai puasa kita, sehingga bisa jadi seorang itu berpuasa sah secara hukum, tapi dia enggak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena banyak maksiat yang dikerjakan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka waspadalah dari segala kemaksiatan agar puasa kita sempurna, kita bisa mendapatkan pahala yang Allah janjikan, pahala yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang sentiasa menjaga puasanya dari segala pembatal, baik pembatal puasa dan juga pembatal pahala puasa. Semoga bermanfaat. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري